Hadirin jamaah Masjid Nurul Karamah yang saya hormati, pada malam ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Udah ngeh belum? Belum. Kirain masih Januari aja. Tahunnya Januari ya. Kita sekarang sudah ada di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab itu termasuk bulan yang mulia. Dari 4 bulan yang ada, 3 bulan berturut-turut, yang satu misah. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, terus Muharram. 3 bulan berturut-turut, yang satu misah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya untuk menghadap melalui sebuah peristiwa besar yang dinamakan Isra Mi'raj, itu terjadi pada bulan Rajab. Karena bulan ini adalah bulan istimewa, bulan yang mulia. Yang ketika seseorang beramal pada malam ini, pada bulan ini, itu amalnya dilipat gandakan. Maka di bulan ini dibanyakin amal. Apa yang bisa Bapak lakukan? Yang bisa amalnya dengan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang bisa amalnya dengan qiyamul lail, ya sholatlah qiyamul lail. Yang bisa dengan puasa, monggo dengan puasa. Seluruh amalan yang kita lakukan di dalam bulan Rajab ini, itu subhanallah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan ini. Ya. Maka Rajab itu hurufnya ada 3, ya. Rajab hurufnya ada 3. Huruf apa? Ro, jim, kemudian ba. Kata ulama, ini 3 huruf ini bukan tidak ada maknanya, ada artinya, ada maknanya. Ini hebatnya ulama. Nah, ulama itu orang yang selalu tercurah pikirannya itu tentang ilmu, sampai huruf dalam bulan Rajab aja dimaknani oleh beliau. Kata para ulama, Rajab itu rohnya rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jimnya jirmul abdi, ya. Apa itu? Dosa hamba, dosa manusia. Karena setiap kita pasti punya dosa. Gak ada satupun di antara kita yang gak punya salah. Karena kita bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa, ya. Dijaga. Kalau kita siapa yang jaga? Gak ada yang jaga kita. Kita tahu-tahu maksiat, ya. Melihat perempuan yang bukan muhrimnya, kalau sepintas penasaran, karena cakep balik lagi. Itu kan lo bisa dijaga, Pak, dosa itu, ya. Karena kita bukan menabi, nggak maksum, ya. Nah, karena kita bukan seorang yang maksum, kita tentu saja banyak salah. Itu dosa kecil, belum lagi dosa yang gede, ya. Yang kalau kita akumulasi, kita hitung 1 tahun itu kira-kira banyak apa enggak? Banyak. Nah, namanya jirmul abdi, dosa hamba, ya. Nah, huruf yang terakhir itu adalah ba. Ba-nya itu birrullah, kebaikan Allah, ya. Kebaikan Allah dicurahkan kepada hamba-hamba yang di bulan Rajab ini beramal soleh, berbuat baik, ya. Karena di situ ada rahmat, di situ ada birrullah,
Yang setiap saat kita melaksanakan amaliyah, beramal soleh, itu pahalanya dilipat gandakan dan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya berpesan di awal atau di muqaddimah pengajian ini, yalah, mumpung kita masih awal Rajab, kita beramal yang kita bisa apa. Saya bisanya puasa Pak Ustadz. Kalau qiyamul lail saya nggak bisa, ngantuk Pak. Kalau saya puasa bisa, monggo. Kalau Bapak bisa yang puasa, puasa. Nggak bisa 1 minggu 3 hari, nggak bisa 3 hari, 1 hari aja. Dalam 1 bulan Pak, 1 hari aja. Silakan mau di hari besok atau di hari lusa, yang penting 1 hari di bulan Rajab. Keuntungannya apa? Keuntungannya orang yang puasa bulan Rajab Pak, 1 hari aja dia pasti masuk surga. Ya. Masuk surga. Nih hadisnya nih, yang puasa 1 hari dia akan masuk surga. Man shoma yauman min Rajaba syaqahullahu syaraban ahla minal asal wa yadu minal laban wa atyabu minal misk atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, 1 hari, boleh besok hari apa? Minggu. Atau besok sekalian Senin, ya, lusa, Seninnya, boleh nggak Pak Ustadz sekalian di double, Rajab juga, Senin juga, monggo, boleh, ya, diniat puasa Rajab sekaligus puasa Senin, boleh nggak Pak Ustadz sekalian qada Ramadan yang dulu, aluk bangetan lu, borongan aja maunya, sekali ngamal pengen impas semua, pengen kelar semuanya. Kalau yang kodo itu nggak boleh Pak, ya. Kalau kodo itu nggak boleh di double dengan yang sunnah, harus menyendiri, ya. Tapi kalau yang sunnah itu boleh Pak, ya. Sekalian puasa Senin boleh, karena sama-sama sunnah. Gitu. Siapa yang puasa 1 hari aja di bulan Rajab, syaqahullahu syaraban, Allah akan memberikan kepadanya minuman. Ya. Dikasih apa? Minuman. Ya. Yang ngasih nggak tanggung-tanggung, Allah ngasih minuman. Kita malam ini dikasih air mineral aja, enak gak? Nikmat gak? Hausnya hilang. Ini belum datang teh tarik ini. Kalau teh tarik datang tambah enak. Gak usah ditungguin. Soalnya rezeki. Rezeki itu kalau ditungguin nggak datang Pak. Tapi kalau nggak ditungguin suka datang sendiri. Ya Pak Abdul ya. Iya. Hah? Insya Allah gitu. Ya. Airnya itu, air yang Allah berikan kepada orang yang puasa di bulan Rajab itu bukan air mineral jemaah, ya. Bukan air yang ada di dunia, bukan air yang dari gunung, bukan air yang dari mata air kemudian disterilisasi dengan apa namanya, ozon, biar bening, biar bersih, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menggambarkan air itu ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Air itu lebih manis daripada madu. Alhamdulillah.
Teh tarik. Rupanya kedengeran jangan-jangan. Iya, lagi diomongin ini. Iya, masya Allah. Kabul. Ya, itu masya Allah. Pak Yugo. Ya, Pak Yugo. Matur suwun Pak Yugo. Ya, airnya. Mudah-mudahan air yang Bapak keluarkan di dunia besok diganti oleh Allah dengan air yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Biridho illa wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Air yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat bagi kita yang melaksanakan puasa adalah ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Nih air yang Pak Yugo bawa nih manis gak? Manis gak? Kita dikasih air sama Pak Yugo aja nikmat, enak. Betul Pak? Ini yang ngasih bukan Pak Yugo nanti di akhirat. Allah yang menyediakan itu. Allah yang memberikan air itu. Masya Allah. Wa abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Ya. Wanginya, harumnya wa atyaba minal misk. Lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Subhanallah. Ini teh tarik aja kan wangi, Pak. Ya. Nambah. Masya Allah. Alhamdulillah. Matur suwun. Jazakumullah. Ya. Wangi, harum. Dan kita seumur-umur belum pernah tuh minum minuman yang sewangi itu. Dan minuman yang wangi seperti itu adanya hanya di dalam surga. Kalau orang yang puasa 1 hari itu dikasih minuman yang lezat seperti itu, dan minuman itu adanya di sana, di surga, maka kira-kira yang dapat minuman itu di surga apa di luar surga? Di dalam surga. Artinya apa? Orang yang puasa 1 hari saja itu insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Saya berharap melalui pengajian malam ini niatkan mulai malam ini ya. Niatkan mulai malam ini, tahu besok tahu lusa puasa Pak. Ya, walaupun hanya 1 hari. Saya nggak minta 3 hari enggak. Saya tahu Bapak nggak kuat kalau 3 hari itu. Kalau 1 hari insya Allah kuat ya. Kuat. Ya. Masya Allah ya, puasa ya. Walaupun hanya satu hari, mumpung ini awal di bulan Rajab. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Yang penting kita puasa 1 hari di bulan Rajab. Sambil ingat ini adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Rajab harus kita rawat. Kemuliaan bulan Rajab harus kita jaga, dan kita merawat dan menjaganya. Mudah-mudahan kita semua dirawat, dijaga, dan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini tentang makruhnya sholat, bagian terakhir ya. Nah, bagian terakhir. Pada malam ini kita akan menjelaskan tentang saat kita melaksanakan sholat ya, atau hendak melaksanakan, kadang-kadang mata kita udah ngantuk. Nah, misalnya yang sering ngantuk tuh sholat apa Pak? Itu mau pohon ngantuk masih tidur gitu. Bisa ya? Bisa tuh suka datang ngantuk. Ya. Atau Bapak duhur. Ya. Duhur kan suka datang juga ngantuknya kan kalau lagi ada di rumah. Ya. Nah, saat Bapak sudah datang ngantuknya,
kemudian masuk waktu sholat, Bapak enaknya gimana? Sholat dulu apa tidur dulu? Kan saya kasih pilihan yang enak toh. Karena di sini ada bab yang menjelaskan as-sholat inda mughalabatin naum. Sholat ketika datang masa ngantuk. Itu bagaimana? Kita melaksanakan sholat apa tidur dulu gitu? Itu ada babnya kan? Pas mau sholat, pas datang ngantuk. Lalu Bapak membela-belain sholat. Ya. Bapak yang melaksanakan sholat dalam keadaan ngantuk itu dihukumi makruh Pak sholatnya. Sholatnya dihukumi makruh. Jadi bagaimana? Tidur dulu baru sholat. Ini soal ilmu. Nggak usah soal cocok-cocokan. Wah saya nggak cocok sama Ustadz itu. Masa tuh suruh tidur gimana itu? Kalau soal cocok-cocokan ya mungkin Bapak nggak cocok sama saya dengan kajian ini ya nggak. Tapi kalau soal ilmu itu ilmu. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sementara ngantuk Pak? Ngantuk. Aduh. Efeknya apa? Ini nanti akan kelihatan benernya. Efeknya apa? Efeknya itu seolah-olah sholat menjadi beban. Kalau Bapak memaksakan diri melaksanakan sholat, mau tidur udah masuk waktu, mau sholat dulu ntar ngantuknya malah nggak jadi, hilang kan? Kalau ngantuknya hilang, udah lewat udah nggak bisa tidur malah. Yeah. Akhirnya apa? Bapak mudah sekali nyalain sholat, baru sholat. Iya. Sholat akhirnya jadi tersangka. Maka hal-hal seperti ini tuh banyak ya Pak. Bapak ngojek online, misalnya. Pas waktu sholat, pas dapat order, narik ngojek online dulu, apa sholat dulu Pak? Cerdas itu. Cerdas. Tarik dulu langganannya. Online-nya tarik dulu. Selesai narik baru sholat. Kalau Bapak sholat dulu, itu pelanggan gimana? Kabur. Pelanggan kabur. Ini contoh-contoh seperti itu banyak. Ya. Betul. Artinya apa? Sholat yang kita laksanakan itu jangan sampai jadi beban, jangan sampai jadi tersangka gara-gara sholat. Gara-gara sholat saya kehilangan order. Ya. Nanti begitu bahasanya. Ya. Pak, pulang sampai rumah. Udah dapat orderan? Belum Neng. Kenapa? Tadi pas mau dapat orderan, pas waktu sholat. Terus saya sholat nih, ordernya ditinggalin. Apa kata istri? Apa kata istri kira-kira? Masya Allah. Nah, ini pas kita mau sholat, pas datang ngantuk. Nah, itu dihukumi makruh Pak sholatnya. Ya. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum falyarqud. Apabila salah satu di antara kalian ngantuk, falyarqud, maka hendaklah kamu tidur. Tidur Pak. Orang ngantuk itu emang obatnya tidur. Nggak bisa diselesaikan dengan kopi. Iya, biar kopi habis segelas tetap datang lagi ngantuk. Itu malah. Nggak bisa diganti dengan kerating deng, nggak bisa. Atau minuman-minuman yang bisa menyebabkan hilang ngantuknya itu hanya sesaat, Pak. Ya. Hanya sesaat. Ya. Rasulullah perintahnya apabila salah satu di antara kalian datang masa kantuk, maka hendaklah tidur.
hatta yadhhaba anhun naum, sehingga hilang rasa ngantuknya itu. Sehingga hilang rasa ngantuknya. Ya. Fa innahu idza shalla wa huwa na'isun. Nah, ini nih masalahnya. Sesungguhnya apabila dia sholat, ya harus diingat. Sesungguhnya apabila dia sholat, sedangkan dia itu ngantuk. Nah, tuh. Sholat sambil ngantuk, Allah Akbar. Imamnya lama lagi. Sambil ngantuk. Wa huwa na'isun, la'allahu yad'abu yastaghfiru wa yasubbu nafsah. Ya. La'allahu yadhabu yastaghfiru. Bisa jadi dia kehilangan maghfirah, kehilangan ampunan dari Allah. Karena dia nggak connect sholatnya nggak konsen. Ya. Yang harusnya sholat itu bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, karena sholatnya kita dalam keadaan seperti itu, kita justru nggak dapat ampunan. Kan kita kalau sholat, kemudian saat kita ruku, saat kita sujud, itu kan dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, Pak. Dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kajian-kajian lalu kan sudah saya sampaikan itu. Nah, orang yang sholat dalam keadaan ngantuk itu kehilangan itu, Pak. Kehilangan haknya, ya, untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan maghfirah. Ya. Maka hindarilah sholat dalam keadaan ngantuk. Ya. Faya subbu nafsahu, lalu dia mencaci dirinya sendiri. Ya tadi itu, gara-gara sholat ngantuk saya jadi hilang. Mencaci dirinya sendiri. Itu jadi salahnya jadi tersangka. Ya. Nah, itu Rasulullah sampai sejauh itu memberikan penjabaran, memberikan jalan keluar buat kita gitu. Ya. Kita boleh jadi orang soleh, tapi kesolehan kita itu hendaklah harus berbasis ilmu. Jangan sampai kita jadi orang soleh tapi tidak berbasis ilmu, Pak. Sehingga tahunya kalau datang waktu sholat, dia udah sholat. Itu orang soleh, Pak. Ya. Orang soleh seperti itu. Tapi orang soleh yang berilmu, dia akan mengkaji. Datang waktu sholat pas ngantuk, ya tidur. Datang waktu sholat pas makanan, udah siap. Makan dulu. Seperti itu harus berbasis ilmu. Ya. Sehingga kesolehan kita itu betul-betul bisa kita nikmati. Tidak kemudian kita jadi orang soleh sementara kita sendiri tidak menikmati kesolehan itu, karena meninggalkan makan yang enak. Begitu sholat, teman-teman pada makan, selesai sholat, Bapak baru datang. Terus sampainya di tempat habis. Tinggal sambelnya doang, teman-teman tega deh gitu. Masya Allah, secepat-cepatnya sholat itu butuh waktu 5-10 menit. Lah makan itu 5-10 menit itu selesai. Iya, ambil air wudunya, ya, gitu. Masuk ke masjidnya, sholatnya, sama, gitu. Ya. Jadi saya ulang kalimat saya, jadilah orang soleh yang berilmu. Jangan jadi orang soleh yang tidak berilmu. Mengedepankan ibadah. Adzan masuk waktu itu adalah tanda masuk sholat, bukan tanda segera melaksanakan sholat, bukan. Ya, saya ulang. Adzan itu adalah tanda masuk waktu, bukan tanda segera melaksanakan sholat, bukan. Waktunya kan bisa panjang.
duhur misalnya, ya sampai jam 2:30-an. Ya. Isya apalagi dari jam 7:30 sampai menjelang subuh 3:30 masih dapat, panjang. Artinya kita ada pilihan kapan waktu yang tepat buat kita melaksanakan sholat. Ya tentu saja kalau basisnya adalah pahala, yang paling utama melaksanakan sholat itu adalah tepat pada waktunya. Tapi kalau basisnya ilmu, nah itu beda. Kalau yang berbasiskan ilmu, mana yang kita mampu, mana yang kita bisa, mana yang kita dahulukan, sholat dulu atau kepentingan yang lain. Ya, saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah kita juga pas sholat Jumat. Kebetulan dia punya manajer kerja, hari Jumat itu punya manajer, punya bosnya itu Nasoro. Pas datang waktu sholat, hendak sholat Jumat itu disuruh oleh bosnya disuruh untuk mengantar barang. Iya. Itu kalau menurut Bapak sholat Jumat atau mengikuti perintah bos untuk ngantar barang keluar, mana Pak yang harus diambil? Saya sudah kejadian itu sudah menjalankan tugas dulu. Mana dulu Pak? Tugas dulu. Iya. Iya. Antara tugas dan sholat. Antara sholat dan tugas. Itu kan pilihan yang nggak enak Pak. Kalau Bapak ninggalin tugas dari atasan nih, resikonya besar. Besar nggak Pak? Besar resikonya Pak. Bapak dianggap nggak loyal sama perusahaan, 1. Bapak dianggap nggak taat sama pimpinan, 2. Bapak dianggap mementingkan diri sendiri. Dan itu imbasnya bisa saja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau terus-terusan begitu, ada masa pengurangan karyawan, Bapak termasuk yang kena kena reshuffle. Itu ya Pak. Nah, kita yang berbasis ilmu itu akan selalu memilah dan memilih. Kita hidup di situ, kerja di situ, mencari nafkah di situ. Iya. Kalau kita meninggalkan sholat karena mengikuti perintah atasan kita, kira-kira Allahnya rewel gak? Enggak Pak, Allah enggak rewel. Allah tahu hati kita. Sebaliknya, kalau kita mentaati perintah Allah, bos, mohon maaf bos, gua Islam, saya Muslim bos, waktunya sholat Jumat, sorry, gua sholat dulu bos, ntar habis sholat, baru saya anterin barang. Apa reaksi bos? Kesel nggak Pak? Kesel nggak sama karyawan itu? Kesel. Ya udah, gua tengetin lo ya, gua tengetin sekali. Sekali begitu, 2 kali begitu, kelar Pak. Maka ini adalah pilihan yang dua-duanya nggak enak sesungguhnya. Tapi salah satu harus diambil. Dan mau nggak mau kita harus memutuskan perkara itu. Dan keputusan itu Bapak harus berbasis dengan ilmu. Jangan sampai sholat yang kita laksanakan itu menjadi tersangka gara-gara sholat kita dipecat. Jangan. Ya. Gara-gara sholat mau dipecat sama bos. Sholatnya Pak tadi ya jangan jadi tersangka. Maka harus berbasis ilmu. Kali lagi, ya. Tapi tetap hati kita itu meyakini bahwa meninggalkan sholat itu adalah suatu perbuatan dosa. Perbuatan dosa dan kita harus akui itu. Ya nanti penyelesaiannya hubungannya Bapak dengan Allah. Itu ya. Selesai Bapak melaksanakan tugas, temui Allahnya, ya Allah,
Allah, saya ini orang lemah. Tinggal matur, tinggal bilang, saya mau bagaimana, saya kerja di sini, usaha di sini. Ampuni ya Rob, ampuni ya Rob, ampuni ya Rob, astagfirullahaladzim. Kira-kira Allah ngampuni nggak? Amin. Ampuni Pak, selesai masalah. Kerjaan Bapak selesai, urusan Bapak dengan Allah juga insya Allah selesai. Seperti itu. Ya, maka paya subuh nafsahu. Efeknya kata Rasulullah, dia akan mencaci dirinya sendiri. Ya, gara-gara sholat tidak mendapatkan apa-apa. Gara-gara sholat dia dikeluarkan dari pekerjaan. Ya, rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Baik. Satu lagi, sholat yang makruh. Ya. Udah 7:30 ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu kajian kita. Sebelum saya closing, saya tutup, saatnya untuk sesi tanya jawab. Kepada jamaah yang ada bertanya, fala tafadhal masyhur. Pak Abdul sudah